Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan Premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pemilihan penatua baru periode 2022 sampai dengan 2025. Seluruh anggota jemaat GKI Kayu Putih diundang untuk turut berperan aktif dalam mengisi formulir pengajuan bakal calon dalam bentuk online maupun offline. Formulir dibuat dengan Google Form dan disebarluaskan melalui WAG komunitas wilayah dan pengisian dimulai awal Juni 2021, sedangkan formulir dalam bentuk kertas atau fisik tersedia di kantor gereja. Formulir dengan Google Form atau secara fisik harus dikumpulkan paling lambat Rabu 30 Juni 2021. Mari kita ikut berpartisipasi dalam pemilihan penatua baru periode 2022 sampai dengan 2025. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Pada Minggu tanggal 4 Juli 2021 akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Kami mengundang seluruh jemaat dan simpatisan serta umat yang biasa dilayani pada Perjamuan Kudus rumahan untuk mengikutinya. Diharapkan saudara mempersiapkan roti dan anggur atau media sejenisnya, air putih dan teh di rumah masing-masing. Dan pada kebaktian Minggu hari ini akan dilakukan sensuramorum jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat 27 Juni 2021. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk hadir dalam kegiatan pemahaman Alkitab online pada hari Kamis 1 Juli 2021. Informasi akan disampaikan melalui WAG komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih www.gkikayuputih.org.id/warta online. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja dapat membaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikayuputih.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9.00 sampai dengan 16.00. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari
Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian pada hari Minggu yang kudus ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Kristus, kita bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan yang terus menopang kita dari hari ke hari. Tangan Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Pada kebaktian hari ini di bawah tema beriman melampaui identitas, maka kita akan belajar untuk memiliki iman yang sejati, yang hidup dan bertumbuh, iman yang bersandar kepada kekuatan Allah, sebagaimana firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkah sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari
Umat yang dikasihi oleh Kristus, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat sekalian diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi lebih dahulu. Kita masuk dalam doa pribadi. Ya Tuhan, inilah umat-Mu yang datang dengan penuh penyesalan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau dalam kehidupan kami, Tuhan menjumpai kami tidak sungguh-sungguh bersandar pada lengan yang kekal, yaitu Allah sendiri, tetapi kami lebih mengandalkan pada kekuatan kami, hikmat kami, pengalaman kami dalam menghadapi segala perkara. Namun ternyata kami terjatuh dalam dosa dan pelanggaran. Ya Bapa, dengarkanlah apa yang menjadi ungkapan penyesalan umat-Mu. Dan biarlah dengan hati yang remuk, kami menyesali dosa pelanggaran kami, seraya kami memohon agar kiranya pengampunan dosa yang dari Tuhan boleh kembali berlaku atas setiap kami. Kami serahkan di Bapa doa pengakuan dosa ini, hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Amin. Di salib-Mu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
kesurgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh berbahagia pada saat ini ketika anugerah pengampunan dosa telah kembali Tuhan nyatakan bagi kami. Kami juga berbahagia karena kami sekalipun tidak dapat berjumpa secara fisik satu dengan yang lainnya, namun kami masih berkesempatan mengikuti kebaktian secara online di GKI Kayu Putih tempat kami berhimpun. Dan kami juga berbahagia Bapa karena Tuhan berkenan untuk kembali menyapa kami lewat pembacaan maupun juga pemberitaan firman Tuhan. Maka biarlah Bapa sebagai umat yang berbahagia, kami boleh merespon anugerah Tuhan itu dengan kesediaan diri kami, mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan, serta siap untuk melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Bapa, kami membutuhkan pendampingan dan pertolongan dari kuasa Roh-Mu yang Kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, sungguh kami mengerti dan terlebih kami termotivasi untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasan dan ketidakberdayaannya, agar kiranya bagian firman Tuhan yang hendak disampaikan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang kelima, ayat 21 hingga ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya. Semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, bersedia merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gelaran Piala Eropa 2020 yang tengah berlangsung saat ini dikejutkan oleh sebuah peristiwa. Bukan karena Piala Eropa dibuka lewat gol bunuh diri yang belum pernah terjadi sepanjang diselenggarakannya ajang Piala Eropa tersebut. Peristiwa yang mengejutkan adalah tumbangnya seorang pemain Denmark saat laga tengah berlangsung melawan Finlandia. Christian Eriksen yang merupakan motor serangan timnas Denmark terjatuh saat hendak menerima bola hasil lemparan ke dalam rekannya. Tim medis yang memeriksanya lantas pada waktu kemudian menyatakan bahwa Eriksen mengalami henti jantung, bukan serangan jantung. Dan berita ini lantas viral di media sosial maupun juga media massa. Nah, apa yang menarik dari peristiwa ini? Hal yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh kapten timnas Denmark, Simon Kjær. Setelah memberikan pertolongan pertama kepada Eriksen, dia memasukkan jarinya ke mulut Eriksen supaya Eriksen tidak menelan lidah yang menghambat jalan nafas. Dan ketika petugas medis sudah tiba di lokasi tempat Eriksen terjatuh, maka Kjær segera memanggil teman-temannya untuk membentuk pagar betis mengelilingi Eriksen agar menghalangi sorotan kamera, apakah itu kamera wartawan maupun juga kamera ponsel para penonton. Sebab menyorot wajah seseorang yang sedang terpuruk bukanlah hal yang etis. Dan hal yang lebih menarik adalah ada seorang pemain Denmark yang menerima sodoran, sebuah kain besar dari penonton untuk dipakai menutupi Eriksen sebagai pagar betis. Dan ketika diperhatikan, ternyata kain besar itu bukanlah kain biasa. Sebab ia adalah sebuah bendera. Dan bukan bendera Denmark, negara asal Eriksen, tetapi justru bendera Finlandia yang sedang menjadi lawan dari Denmark. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna yang mau ditekankan dari kisah nyata yang baru terjadi ini? Kita belajar bahwa ternyata identitas yang berbeda seharusnya tidak menjadi penghalang
bagi panggilan kemanusiaan kita. Malah justru identitas yang berbeda memperteguh, menguatkan komitmen kemanusiaan kita. Fans dari Finlandia, yang entah siapa namanya, tahu persis bahwa Eriksen yang sedang terjatuh adalah pemain Denmark, yang adalah lawan negaranya dalam turnamen tersebut. Namun, identitas yang berbeda itu tidak menghalangi sang supporter untuk memberikan apa yang berharga, yang merupakan identitas kebangsaannya, bendera nasional Finlandia, untuk dipakai memagari Eriksen yang sedang mendapat perawatan di lapangan. Nah, bukankah seharusnya begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada masa di mana saat ini perlakuan diskriminatif kita tolak, kita tentang, sebab perlakuan diskriminatif bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan Pancasila yang kita yakini. Bahkan sebagai orang-orang beriman, kita pun juga meyakini bahwa diskriminasi adalah sebuah penghinaan terhadap karya Allah yang menciptakan manusia secara beragam. Bagaimana Allah mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Maka identitas yang berbeda tidak patut membuahkan perlakuan yang berbeda. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, sayangnya pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa ada kalanya situasi yang terjadi justru sebaliknya. Misalkan saja kalau kita sedang membawa kendaraan di jalan tol, sesekali ada kendaraan dengan nomor plat pejabat yang berani menerobos bahu jalan di sebelah kiri. Bukan dalam iring-iringan konvoi. Padahal kita tahu bahwa bahu jalan tersebut diperuntukkan untuk kondisi darurat. Presiden kita saja sedapat mungkin tidak meminta perlakuan istimewa. Bahkan meminta agar protokoler tidak membunyikan sirene agar tidak mengganggu masyarakat luas. Atau mungkin kita bisa melihat pengalaman kita ketika berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan. Bukan tidak mungkin kita berjumpa dengan pengalaman ada kalanya pelayan toko melayani secara berbeda. Konsumen yang datang dengan seadanya tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu dilayani, tapi sebaliknya. Ketika ada konsumen yang tasnya branded, pakaiannya tampak necis, dilayani, dipepet, dilayani dengan sopan, dengan harapan ada transaksi yang terjadi. Itu contoh dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana dengan kehidupan keagamaan? Nah, ternyata dalam kehidupan keagamaan situasi yang seperti itu juga bisa terjadi. Ketika individu tertentu yang memiliki status sosio-religius yang terpandang di antara komunitas, di antara masyarakat, meminta diperlakukan istimewa. Kita barangkali pernah mendengar istilah bagaimana orang-orang tertentu ketika diadukan ke aparat kepolisian lantas menyerukan. Ini kriminalisasi. Seolah-olah tokoh agama tidak bisa diseret ke jenjang hukum. Atau minta didahulukan untuk suatu urusan. Di sisi lain ada juga orang-orang beriman yang lebih mengedepankan identitasnya demi prestis tanpa memperhatikan kualitas imannya. Oleh karena itu menjadi menarik ketika tema kebaktian pada hari ini bicara tentang beriman melampaui identitas. Hari ini kita akan belajar dari kisah dua orang tokoh yang muncul dalam bacaan firman tadi. Yang pertama, tokoh yang disebut dengan Yairus, yang dalam bacaan kita dikatakan bahwa ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Rumah ibadat Yahudi atau yang disebut juga dengan sinagoga. Nah, tugas seorang kepala rumah ibadat adalah mengatur ketertiban di sinagoga, memimpin kebaktian, menjadi penengah untuk suatu urusan, atau ketika ada tamu yang berkunjung maka ia memperkenalkan tamu tersebut kepada jemaat yang hadir. Mirip, walaupun tidak sama dengan tugas seorang pendeta yang menjadi ketua majelis jemaat. Nah, dengan identitasnya yang seperti itu, maka Yairus bisa dikatakan adalah seorang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa yang dialami oleh Yairus? Dikisahkan anak perempuannya ternyata sakit. Dan karena Yairus sudah mendengar banyak orang bercerita tentang Yesus yang mampu mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, maka ketika Yairus mendengar juga Yesus tidak jauh dari tempat tinggalnya, maka dia mencari Yesus untuk memohon pertolongan. Yairus berkata, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati."
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Tampak di sini Yairus memiliki iman. Dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan putrinya. Nah, sekarang mari kita perhatikan tokoh yang kedua. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bisa dibayangkan, 12 tahun sakit pendarahan, betapa lemah diri sang perempuan ini. Dan sayangnya tidak seperti Yairus yang terkenal, perempuan ini anonim, tidak diberi nama, tidak dikenal namanya. Dan tampak di sini identitas sang perempuan sangat kontras, berbeda jauh dengan Yairus. Dan bukan itu saja. Dalam kitab Imamat pasal 15 ayat 25, ini rincian hukum Taurat yang mengatur tentang bagaimana seseorang ketika sedang dalam pendarahan, terutama perempuan, maka ketika seorang perempuan masih mengeluarkan darah dari tubuhnya, ia akan dianggap najis sampai pendarahan itu berhenti. Dan ketika perempuan yang mengalami pendarahan itu duduk di atas sebuah kain, di atas sebuah bangku, maka benda-benda yang terkena menjadi turut najis. Pun orang-orang yang memegang benda-benda yang telah najis itu akan ikut menjadi najis. Dengan kata lain, secara sosial, perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini adalah orang yang termarginalkan, disingkirkan oleh masyarakat. Tidak boleh berdekatan dengan orang banyak sebab berpotensi membuat orang lain menjadi najis. Nah, perempuan ini bukannya tanpa usaha sama sekali. Dikisahkan dalam bacaan Injil kita bahwa dia berkali-kali sudah mendatangi para tabib. Sehingga harta benda yang dimilikinya sudah habis. Tapi ternyata tidak ada faedahnya bagi sang perempuan ini. Malah sebaliknya dikatakan dalam Alkitab. Kondisi tubuhnya semakin memburuk. Nah, serupa dengan Yairus, perempuan ini juga ternyata sudah mendengar tentang Yesus. Sebab kalau kita perhatikan bacaan Injil, Yesus sudah berkali-kali mengadakan mujizat. Dia mengusir roh jahat di orang Gerasa pada perikop sebelumnya. Atau Yesus meredakan angin ribut, menyembuhkan banyak orang. Sehingga Yesus menjadi tokoh yang populer di antara masyarakat pada waktu itu. Dan termasuk didengar juga oleh perempuan ini. Nah, bagaimana ketika perempuan ini tahu Yesus ada di dekat tempat tinggalnya, maka ia berusaha mengikuti kerumunan banyak orang. Dan ia mendekati Yesus dari belakang dikatakan. Nah, perhatikan, posisi dari belakang ini sendiri menyatakan kepada kita bahwa sang perempuan ini tidak ingin dilihat, dikenali orang sebagai orang yang masih najis. Dan apa yang dikerjakan oleh si perempuan ini? Berbeda dengan Yairus, tadi kita melihat Yairus minta supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan, untuk menjamah anak perempuan yang sedang sakit. Tetapi tidak begitu dengan si perempuan. Dia merasa tidak layak dengan kondisinya. Maka dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukankah di sini kita melihat bagaimana perempuan ini pun juga memiliki iman yang teguh, tetapi juga memiliki kerendahan hati. Ia merasa tidak layak, tidak mau merepotkan Yesus untuk datang ke rumahnya. Dan ketika ia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga dikatakan ia sembuh. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tampak di sini ada tindakan yang berbeda dari dua orang yang sama-sama beriman. Yairus tampak memanfaatkan statusnya, memanfaatkan identitasnya sebagai kepala sinagoga untuk mendapat keistimewaan, dikunjungi oleh Yesus, untuk datang ke rumahnya. Padahal dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana kondisi anak perempuan itu sedang sekarat. Malah di Injil paralelnya, Injil Matius dikatakan anak itu sudah meninggal ketika Yairus menjumpai Yesus. Nah, sebenarnya dengan kondisi yang parah seperti itu, Yairus bisa saja meminta kepada Yesus, "Guru, sembuhkanlah anakku." Tidak usah sampai datang ke rumahnya. Dan pola seperti ini barangkali sama seperti apa yang dikerjakan oleh seorang perwira di Kapernaum. Ketika dia mengutus orang-orang Yahudi, teman-teman dari sang perwira, ia menyampaikan pesan kepada Yesus. "Cukuplah engkau berkata-kata, maka hambaku akan sembuh." Tapi tidak begitu. Yairus memohon, mendesak agar Yesus datang ke rumahnya. Identitas sebagai sang kepala rumah ibadat menggoda Yairus untuk diperlakukan istimewa oleh Yesus.
Sementara tokoh sang perempuan anonim itu ia beriman, tapi dia tidak mau merepotkan Yesus. Ia tidak mau mendapatkan perlakuan khusus dari Yesus. Ia menjamah jubahnya dalam rasa takut ketahuan. Dan Yesus yang akhirnya tahu perbuatan perempuan itu, sang perempuan juga menceritakan apa yang terjadi, lantas berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Alkitab yang demikian? Di bawah tema beriman melampaui identitas. Ada beberapa hal. Yang pertama, di tengah-tengah masyarakat masih terjadi fenomena orang beriman yang lebih mengedepankan, menonjolkan identitasnya, apa yang melekat pada dirinya, status sosialnya, tetapi lantas mengabaikan kualitas imannya. Contoh, beberapa hari terakhir ini saya mendapat kabar sedih, yakni beberapa keluarga yang kami kenal terpapar COVID-19. Ini bukan warga jemaat GKK Putih, keluarga yang lain. Dan saya lantas menjadi kepo, kok bisa sih mereka kena penyakit ini? Lalu saya coba stalking, coba melihat-lihat akun media sosial dari keluarga ini. Lalu tampak di sana postingan, unggahan, bagaimana beberapa hari sebelumnya mereka yang terpapar ini ternyata baru kumpul-kumpul dalam rangka arisan. Dan foto-foto yang muncul di akun medsos tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak menjaga jarak, dan saat berfoto pun juga mereka tidak memakai masker. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan warga senior yang sudah menjalani vaksinasi beberapa waktu sebelumnya. Nah, ketika saya melihat identitasnya, maka mereka adalah orang-orang yang sudah punya kartu vaksin, sudah divaksinasi. Dengan identitas yang seperti itu, sayangnya mereka merasa udah lebih kebal dengan virus corona. Alhasil mereka tergoda untuk kumpul-kumpul, lepas masker, tidak jaga jarak. Padahal seseorang yang sudah menjalani vaksinasi tidak lantas menjadi kebal COVID-19. Karena itu protokol kesehatan 5M tetap perlu dikedepankan. Apa yang terjadi di Kota Kudus, di Tenggarai, salah satunya diakibatkan oleh karena euforia vaksinasi. Selain tentu karena kumpul-kumpul tadi. Nah, padahal bukankah firman Tuhan pun juga mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kesehatan tubuh dari paparan sakit penyakit adalah juga panggilan iman kita. Firman Tuhan dalam bagian Alkitab yang lain, 1 Korintus 6 ayat 20b berkata, "Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, identitas yang melekat dalam diri kita tidak sepantasnya menggeser atau mengabaikan kualitas iman yang ada dalam diri kita. Mari kita lihat contoh lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pendeta, identitas saya dihargai ataupun juga dipandang istimewa oleh banyak orang. Dan karena itu saya tidak imun dari godaan untuk mengedepankan identitas itu untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Saya teringat pengalaman dulu ketika belum pandemi, ketika usai melayani kebaktian rumah tangga, maka tuan rumah biasanya akan mempersilahkan saya sebagai pendeta untuk, "Ayo Pak Pendeta, makan lebih dulu." Padahal Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Nah, dalam kondisi seperti itu saya berusaha untuk menolak. Tetapi tuan dan nyonya rumah biasanya akan mengatakan, "Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta nggak makan, ini jemaat nggak akan ikut makan." Maka dengan kondisi terdesak saya menyerah. Saya makan lebih dulu. Dan bersyukur sekarang pandemi sehingga pengistimewaan yang seperti itu tidak lagi harus terbebani dalam diri saya. Itu contoh bagaimana kehidupan kita kerap kali memperhadapkan identitas dikedepankan sedemikian rupa sehingga mengalahkan iman yang berkualitas. Nah, yang kedua, kita belajar. Ketika Yesus menyembuhkan, tepatnya menghidupkan kembali anak perempuan Yairus, sebab ketika Yairus sudah tiba dekat rumahnya, disampaikan laporan bahwa anak perempuan itu sudah meninggal. Yesus ketika mau membangkitkan, menghidupkan kembali anak perempuan Yairus, sebenarnya bisa saja mempertegas identitasnya sebagai penyembuh, sebagai pembuat mujizat. Dengan begitu, Yesus akan semakin populer di tengah-tengah masyarakat. Dan jika popularitas itu yang Yesus cari, maka ketika dikatakan oleh orang-orang dari rumah Yairus, dia sudah meninggal.
Yesus bisa saja menyembuhkan seketika, membangkitkan seketika anak perempuan Yairus tersebut. Di muka umum, disaksikan banyak orang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab kita? Dalam ayat 40 dikatakan, maka diusirnya semua orang itu, orang-orang sedang meratap di rumah Yairus, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, berarti 3 orang muridnya, untuk masuk ke dalam kamar anak itu. Dan ketika anak itu sudah disembuhkan, dia bangkit dikatakan, Yesus berkata, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Nah, apa artinya bagian ini? Penyembuhan dan mujizat yang Yesus lakukan pada peristiwa ini ternyata tidak berlangsung di ruang publik, seperti bagian-bagian yang lain. Tapi justru di ruang privat, di kamar anak itu. Tidak banyak orang yang melihat. Yesus tidak mau mujizat itu digembar-gemborkan kepada banyak orang, sekalipun dapat meningkatkan identitas Yesus sebagai guru Yahudi sekaligus penyembuh. Nah, di sini kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah bahwa adalah penting untuk kita memiliki kerendahan hati dengan segala identitas yang melekat dalam diri kita. Dan juga tidak aji mumpung. Dan inilah yang dihayati oleh para reformator gereja lewat istilah soli deo gloria. Atau dalam bahasa Inggris, to God be the glory. Atau segala kemuliaan hanya bagi Allah. Manusia tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Yesus ketika membangkitkan anak perempuan Yairus bukan dalam keramaian orang, tapi dalam ruang privat, di kamar anak itu, tidak mau kemuliaan Allah itu diambil bagi dirinya sendiri. Nah, yang kedua, kita juga belajar. Yesus hendak mengajar keluarga Yairus tentang apa artinya beriman. Bahwa iman kepada Allah itu haruslah otentik, lahir dari hati yang mengasihinya. Bukan iman karena melihat atau mengalami mujizat. Atau bukan juga iman yang mendamba mujizat terjadi. Mengapa Yesus tidak menghendaki iman yang seperti itu? Bayangkan, apa jadinya kalau iman seorang muncul karena dia melihat mujizat? Bukan tidak mungkin ketika mujizat tidak lagi ada, imannya itu akan gugur. Atau ketika iman seseorang akan muncul ketika dia mendamba mujizat, dan ketika mujizat itu tidak juga terjadi, iman itu lantas tidak bertumbuh. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengevaluasi kehidupan beriman kita. Jangan terpaku pada identitas kita. Oh, saya kan sudah jadi Kristen 30 tahun lalu, 50 tahun lalu. Karena bukan identitas itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah kualitas dari iman yang ada pada diri kita. Iman yang berkualitas bercirikan rendah hati, tulus, penuh kasih setia, dan berdampak terlihat dalam kehidupan yang sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki iman yang berkualitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, sebuah pemberitaan firman Tuhan lanjutan lewat pujian akan disampaikan oleh paduan suara Worship Kids dalam judul Goliath yang direkam secara virtual. Goliath was a mighty man. He stood over 10 feet tall. Goliath was a mighty man. He had a
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 4 Juli 2021. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus tersebut, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadiran bersama mereka. Mengenang Kristus juga menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dari darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan
serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Marilah kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus yang akan datang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri pemeriksaan diri ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 27 bait pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Yesus padamu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk membawa permohonan kami dalam syafaat kami. Kami berdoa Bapa bagi warga jemaat yang saat ini sedang bergumul terkait dengan pandemi COVID-19. Apakah mereka yang masih berjuang untuk penghidupan ekonomi mereka di tengah-tengah situasi yang tidak mudah? Maka biarlah Bapa dalam anugerah-Mu Engkau memberkati, memberikan kepada mereka semangat, sukacita, memberikan kepada mereka pengharapan dan juga pertolongan. Dan bagi warga jemaat Tuhan yang sedang terpapar, apakah dalam masa perawatan ataupun juga isolasi mandiri, agar kiranya dalam anugerah-Mu Tuhan berkenan menjamah, memulihkan, memberkati mereka. Setiap obat-obatan, aktivitas yang diperlukan, yang mereka kerjakan kiranya boleh menjadi kebaikan, yang meningkatkan sistem imunitas, dan juga mereka yang mendampingi, mereka yang merawat, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam anugerah Tuhan, karya penyembuhan-Mu juga boleh dinyatakan kepada mereka. Dan bagi warga jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit yang lainnya, agar kiranya mereka dalam rangkaian pengobatan, dalam rangkaian masa pemulihan diri, dalam anugerah-Mu Tuhan juga tuntun dan topang mereka, berikan kepada mereka kemampuan untuk merasakan dan menghayati bagaimana karya pertolongan Tuhan, baik yang ditunjukkan oleh keluarga, tenaga medis, sahabat-sahabat dari gereja, atau siapapun yang peduli dengan mereka menjadi kekuatan, menjadi semangat yang baru bagi mereka dalam menjalani kehidupannya. Dan jikalau ada di antara kami yang tengah berduka, oleh karena ditinggal pergi oleh anggota keluarga yang sangat kami kasihi, biarlah dalam anugerah-Mu Tuhan berkenan memberikan penghiburan yang sejati, sehingga setiap perasaan berduka, kehilangan, boleh menjadi bagian di mana di dalamnya Tuhan pun juga dirasakan kehadiran dan juga pertolongan-Mu, sehingga dalam menapaki hari-hari ke depan, tanpa kehadiran anggota keluarga yang dikasihi, mereka tangguh, mereka berdaya dalam menjalani kehidupannya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan warga jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Jikalau ada hubungan orang tua anak yang berjarak, hubungan di antara suami istri yang miskin komunikasi oleh karena berbagai faktor penyebab, ya Bapa, kami rindu berdoa bagi mereka, agar kiranya dalam anugerah Tuhan Engkau memulihkan hati yang terluka, memotivasi mereka untuk juga mau memperbaiki relasi-relasi yang terjadi, sehingga keberadaan keluarga Kristen dapat tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga Bapa mengingat para single parents yang berjuang untuk mendidik, membesarkan anak, atau bahkan anak-anaknya seorang diri, tanpa kehadiran pasangan hidupnya.
Agar kiranya dalam setiap upaya, dalam setiap aktivitas, dalam setiap tanggung jawab, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan juga pengharapan, sehingga keberadaan anak-anak yang adalah anugerah Tuhan dapat terus diperjuangkan oleh mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk cinta yang besar dari pemerintah kami ketika program vaksinasi bagi masyarakat ditanggung sepenuhnya oleh negara. Maka biarlah ini boleh menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan proses vaksinasi yang terus digencarkan di seluruh penjuru tanah air. Berkatilah proses pengadaan, pengiriman, pelaksanaan vaksinasi sehingga mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya Bapa, berkatilah juga para vaksinator maupun juga panitia pelaksana agar mereka diberikan kekuatan, daya yang mampu melaksanakan tugas mereka untuk melayani banyak orang yang membutuhkan vaksin. Kami juga berdoa Bapa untuk situasi pandemi yang mulai menanjak dan membuat kerepotan di berbagai daerah. Agar kiranya para tenaga kesehatan tetap diberikan daya, sukacita, kekuatan untuk dapat menghadapi gejolak penambahan pasien, maupun juga pemerintah daerah dan setiap aparat yang terkait juga diberikan kemampuan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pembatasan yang sedang diberlakukan di berbagai tempat. Mampukanlah Bapa masyarakat untuk juga mau mengerjakan bagian mereka, mentaati protokol kesehatan. Sebab kami bersyukur, kami melihat bagaimana pemerintah kami sudah berupaya mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan biarlah hikmat Tuhan boleh menjadi andalan dalam menghadapi setiap persoalan yang sedang terjadi. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Kami serahkan ya Bapa rangkaian doa syafaat kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dalam syukur atas kasih setianya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasih-Nya bagi kehidupan, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukurlah di dalam segala hal.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang sampai saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkati dan boleh berguna untuk sesama kami yang membutuhkannya dan boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Kristus, iman yang sejati hanya akan kita dapatkan dengan menjalani hidup yang bersandar pada Allah sepenuhnya. Dan dengan tekun melewati setiap ujian dan pencobaan hidup. Di saat masa depan tampak gelap dan tidak pasti, ketika kita memilih untuk tetap setia dan bersandar pada janji-janjinya, maka iman kita akan semakin bertumbuh dengan kokoh. Dalam badai hidupku, Yesus ku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Sampai umurku genap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita kembali dalam kehidupan keseharian kita dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.